Globalisasi dan ekonomi dunia yang semakin terbuka menimbulkan dua tantangan besar. Pertama, menempatkan perlindungan konsumen sebagai garda terdepan untuk menjaring produk yang substandar dan tidak layak dikonsumsi oleh konsumen. Kedua, meningkatkan daya saing nasional dengan menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas, kompetitif, dan aman bagi konsumen. Menghadapi era globalisasi, konsumen Indonesia seharusnya mampu berperan menjadi subjek dan penentu dalam kegiatan ekonomi. Namun kurangnya pemahaman konsumen dan lemahnya perlindungan negara serta kelalaian pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan konsumen membuat posisi konsumen rentan dan menjadi objek kegiatan ekonomi. Misalnya, ada iklan atau klausula baku yang tidak jelas atau tidak adil, cacat produk, praktek cara menjual yang menipu dan menyesatkan, serta ketiadaan garansi dan layanan purna jual. Memperhatikan kondisi ini, negara berperan penting untuk melindungi konsumen dengan cara mempersiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi munculnya berbagai potensi dampak negatif dari ekonomi yang terbuka tersebut agar tidak menimbulkan kerugian konsumen, baik dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, kenyamanan, maupun lingkungan hidupnya. Peran negara atau pemerintah. Peran strategis negara diperlukan manakala konsumen sebagai warga negara belum memahami hak dan kewajibannya, dan pelaku usaha bertanggung jawab serta perlu dilindungi dari persaingan yang tidak sehat atau pengaturan diri secara sukarela oleh pelaku usaha diberi porsi yang lebih besar serta dikembangkan secara terus-menerus atau ditunjang oleh konsumen yang menempatkan dirinya semakin cerdas dan kritis sehingga dapat menjadi subjek yang ikut menentukan dalam berbagai aktivitas ekonomi melalui preferensinya. Dengan penempatan kesetaraan masing-masing, negara diharapkan dapat menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. BPKN Mitra Pemerintah. Terkait dengan peran negara tersebut, maka BPKN diperlukan dalam rangka memastikan bahwa perlindungan konsumen melalui pemberian masukan dan saran kepada pemerintah dalam penyusunan sejumlah peraturan dan kebijakan yang terkait dengan perlindungan konsumen. Selain menjadi mitra strategis pemerintah melalui saran-saran dan pertimbangannya, BPKN juga berupaya untuk menjadi mitra strategis bagi konsumen dan pelaku usaha. Kemitraan antar para pemangku kepentingan menjadi salah satu faktor penentu dalam keberlanjutan upaya perlindungan konsumen yang lingkupnya multi-aspek. Sebagai mitra konsumen, BPKN proaktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi, menangani pengaduan konsumen, dan memberdayakan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Sebagai mitra pelaku usaha, BPKN proaktif dalam mencermati berbagai aktivitas pelaku usaha yang tidak sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, duduk bersama, mendengarkan pengaduan, maupun memberikan pertimbangan agar pelaku usaha bertanggung jawab. Dengan kemitraan yang sinergi antara para pemangku kepentingan, maka masyarakat sebagai konsumen diharapkan akan lebih cerdas, kritis, dan mandiri, serta memiliki kesadaran bertindak, baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungannya. Dengan demikian, mampu menghadapi pasar yang semakin terbuka, dapat menjadi kekuatan daya saing nasional yang membentuk proteksi alamiah guna menghambat produk barang atau jasa yang substandar. Di sisi lain, terwujudnya pelaku usaha yang bertanggung jawab, mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara profesional, dapat mengedepankan etika bisnis, tertib mutu, tertib ukur, dan ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan begitu, diharapkan terbentuk kesetaraan antara posisi konsumen dan pelaku usaha hingga terwujudnya keadilan dalam bertransaksi di era perdagangan bebas ini. Sejarah BPKN. Pembentukan BPKN dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan akan lembaga yang dapat merespon dinamika isu perlindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di masyarakat. Pembentukan tersebut dilandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang tugas, fungsi, serta keanggotaan BPKN. Masa jabatan keanggotaan BPKN periode pertama 2004-2007 yang berjumlah 17 orang telah berakhir. Dengan semangat baru, terbentuk 20 anggota BPKN periode 2 masa jabatan 2009 sampai 2012 yang mewakili unsur pemerintah, akademisi, tenaga ahli, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM, serta pelaku usaha berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2009, tanggal 11 Oktober 2009. Fungsi dan tugas BPKN. BPKN berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Sejalan dengan fungsi tersebut, BPKN memiliki tugas sebagai berikut. 1. Memberikan saran serta rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. 2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. 3. Melakukan penelitian terhadap barang dan atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. 4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 5. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. 6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha. Dan 7. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Pembangunan perlindungan konsumen di Indonesia memiliki urgensi nasional yang tinggi, sehingga BPKN berupaya mewujudkan visi, yakni menjadi lembaga terdepan bagi terwujudnya konsumen yang bermartabat dan pelaku usaha yang bertanggung jawab. Misi BPKN adalah A. Memperkuat landasan hukum dan kerangka kebijakan perlindungan konsumen nasional. B. Memperkuat akses jalur penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. C. Memperluas akses informasi perlindungan konsumen serta mengembangkan edukasi dan informasi konsumen. Struktur organisasi BPKN periode 2 masa jabatan 2009-2012. Komisi BPKN. Di dalam tugasnya, Komisi 1 meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian terhadap barang dan atau jasa yang berkaitan dengan keselamatan konsumen, termasuk melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa. Sementara memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen dan menyebarluaskan informasi melalui media massa maupun elektronik mengenai perlindungan konsumen, serta melaksanakan pendidikan tentang bagaimana menjadi konsumen yang cerdas kepada masyarakat, menjadi tugas Komisi 2 sebagai Komisi Komunikasi dan Edukasi. Di dalam menegakkan ketentuan perlindungan konsumen, BPKN menerima dan memantau pengaduan yang masuk, baik dari konsumen yang merasa dirugikan, dari masyarakat, dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, maupun dari pelaku usaha, sampai terjadinya penyelesaian oleh lembaga yang berwenang. Inilah tugas yang menjadi ranah Komisi 3, Komisi Pengaduan dan Penanganan Kasus. Komisi 4 atau komisi terakhir merupakan komisi kerjasama. Tugas yang diembannya adalah menjalin hubungan dan kerjasama dengan departemen, kementerian negara, instansi terkait, organisasi non-pemerintah, lembaga konsumen, baik nasional maupun internasional, dan organisasi masyarakat sipil lainnya, serta melakukan kegiatan guna mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Kinerja komisi-komisi di BPKN. Selama periode tahun 2004-2010, BPKN telah melaksanakan sejumlah program dan kegiatan. Di bidang penelitian dan pengembangan, BPKN telah merampungkan beberapa kajian dan analisis terhadap isu perlindungan konsumen, antara lain Amandemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Barang Pangan, Perbankan, PDAM, Kelistrikan, Transportasi, Pendidikan, Perumahan, Bahan bakar gas, SPBU, Praktek cara menjual, Standar pelayanan minimal rumah sakit, dan maskapai penerbangan.
Dalam rangka memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen, BPKN telah mengembangkan informasi melalui website BPKN www.bpkn.go.id dan melakukan berbagai kegiatan sosialisasi, baik melalui media cetak maupun media elektronik, di TV dan radio, yang mempublikasikan berbagai rekomendasi dan hasil-hasil kajian serta aktivitas lain yang telah dilakukan. Selain itu, BPKN juga telah melakukan berbagai kegiatan edukasi, diantaranya edukasi kepada konsumen muda melalui festival dan lomba. Kegiatan safari edukasi kepada konsumen ke pusat-pusat perbelanjaan atau ke kelompok-kelompok konsumen, serta telah menerbitkan bahan-bahan publikasi seperti newsletter, buku saku, dan leaflet. BPKN juga melayani dan menangani berbagai pengaduan konsumen yang berskala nasional, antara lain pengaduan di bidang fidusia, keuangan, asuransi, perumahan, transportasi, pangan, dan lain sebagainya. Selain itu, BPKN juga menerima pengaduan dari pelaku usaha dan LPKSM. Untuk keperluan tersebut, BPKN dapat menjadi saksi ahli di bidang perlindungan konsumen. Di bidang kerjasama, BPKN telah mendorong pertumbuhan LPKSM di daerah dan meningkatkan kapasitasnya melalui kegiatan Forum Komunikasi LPKSM Regional, meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha akan perlindungan konsumen melalui kegiatan Forum Dialog Trust Building, membangun kerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen di luar negeri seperti Malaysia, Thailand, Australia, Taiwan, dan Mesir, penandatanganan nota kesepahaman dengan UII Yogyakarta dan Universitas Hasanuddin Makassar untuk kerjasama edukasi perlindungan konsumen di kalangan akademisi. Hingga kini, BPKN telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen kepada pemerintah, antara lain tentang amandemen UU-PK, perbankan, khususnya nasabah Bank Global dan Bank EV, penggunaan tabung gas LPG, standar pelayanan rumah sakit, perparkiran, penyusunan SNI wajib untuk mainan anak, implementasi SNI wajib air minum dalam kemasan, pelayanan ibadah haji, penerapan sistem Payment Point Online Bank oleh PT PLN, PSO layanan kereta api kelas ekonomi, produk pangan yang tercemari bahan berbahaya, formalin dan borak, pemotongan dan perdagangan sapi, kenaikan tarif dasar listrik atau TDL, kenaikan tarif tol dan standar pelayanan minimum, penyelenggaraan perlindungan konsumen di tingkat kabupaten dan kota, terapan PPN terhadap rumah makan, restoran, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Rekomendasi tersebut sebagian telah ditindaklanjuti oleh instansi yang terkait. Sebagai gambaran, dalam mencermati banyaknya kasus penyalahgunaan bahan berbahaya pada bahan pangan yang beredar di pasar, BPKN memberikan rekomendasi kebijakan strategis bidang pangan kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat melalui Surat Nomor 07-BPKN-1-Romawi-2006. Rekomendasi kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh Departemen Perdagangan melalui penerbitan Permendak Nomor 4-MD/per/9/2006 tentang distribusi dan pengawasan bahan berbahaya. Departemen Perindustrian mengeluarkan Permen Perin Nomor 24-IND/per/5/2006 tentang pengawasan produksi dan penggunaan bahan berbahaya untuk industri. Selanjutnya, Menteri Koperasi dan UKM meningkatkan pembinaan kepada UKM pangan agar tidak menggunakan bahan berbahaya. Contoh lain adalah SNI mainan anak yang sedang diproses oleh Kementerian Perindustrian untuk diberlakukan menjadi SNI wajib. Kedepan, peran BPKN dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen di Indonesia. Kedepan, BPKN akan mempertajam perannya dan keberpihakannya terhadap kepentingan konsumen dan menjadi jembatan bagi penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen yang sulit mendapatkan titik temu dan upaya terakhir dalam pemecahan masalah perlindungan konsumen bila tidak ada lembaga yang menjawab. Dengan demikian, perlindungan konsumen sebagai salah satu pilar pembangunan yang memperkuat daya saing nasional diharapkan
akan terwujud. Website BPKN www.bpkn.go.id